Mulai. Halo semua, kembali bersama saya di channel The Gundam Boy. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang Gundam ini nih. Nah, ini Gundamnya yaitu Wing Gundam Zero Custom versi Katoki. Ini kan gini ya, Gundam ini belum banyak orang yang punya di Indonesia. Kebetulan gue dapat unitnya lebih dulu, jadi gue bikin video review ini buat teman-teman semua agar bisa jadi pertimbangan kalian bakal beli apa enggak ke nanti jika udah keluar. Nah, pada video ini gue akan membahas semua tentang Gundam ini, mulai dari inner frame-nya, senjatanya, juga gimmicknya, dan juga perubahannya ke bird mode. Ya, itu semua akan gue bahas. Jadi oke, langsung aja kita mulai. Oke, sekarang kita lihat inner frame dari Wing Zero VK ini. Ini nggak full inner frame, jadi part putih sama part biru ini harus dipasang kalau mau dipasang tangannya. Kalau nggak, tangannya nggak bisa nancep ke bodinya. Nah, terus yang unik adalah ini inner frame pakai ABS. Nggak semua sih, setengah 50% pakai ABS, sisanya pakai polystyrene biasa. Sebenarnya gue juga udah jarang sih lihat Gundam yang pakai ABS. Nah, terus ini kita lihat artikulasinya. Ini kakinya bisa putar 360. Nih kakinya segini, kakinya bisa bisa kayak gini nih. Agak susah sih balikinnya. Terus bagian tangannya juga bisa full double joint. Ini bisa putar 360. Terus untuk advance-nya kayak gini. Terus ini bagian perutnya nggak bisa full 360 karena kecentok ini. Nah, kecentok ini jadi nggak bisa. Oke, terus apa lagi? Split. Oke, kita lihat splitnya. Splitnya juga nggak bisa full. Ini udah mentok sih segini. Tuh, bagian kakinya nih. Telapak kakinya juga mentok segini nih. Oke lah, nggak not bad. Ini juga, tapi nah ini bisa ditekuk gini. Itu aja sih. Sama ini ada buat ujungnya bisa maju mundur. Terus ini juga bisa maju, bisa dibuka, bisa maju, bisa kembali nih buat waktu dia pegang Buster Rifle itu yang ke depan. Entah gua tunjukin lah. No. Overall oke inner frame-nya. Ini full inner frame baru, nggak ada yang lama sama sekali. Overall cukup oke sih. Oke, ini kita lihat ya dari close up. Ini udah gua pasang armor, kita lihat sebagus apakah Gundam VK ini. Two-tone dia, birunya two-tone, white-nya juga two-tone. Nah, terus yang keren lagi, ini kelihatan semua. Jadi armornya ini bolong-bolong, di bahu, di kakinya ini semua bolong. Ini langsung kelihatan, jadi inner frame-nya sedikit-sedikit kelihatan. Oke, next artikulasinya. Ini tangannya bisa diputar 360. Bagian ini juga bisa dilipat 90, double joint ya. Terus, nah ini bisa dibuka, ada colokan buat nempelin Buster Rifle-nya. Ini di pergelangannya juga bisa diputar. Nah ini gampang lepas sih guys. Jadi bagian biru yang di tangan ini mudah copot. Terus ini waist-nya nggak bisa diputar 360 ya karena kecentok
belakangnya. Front skirtnya bisa dibuka. Side skirtnya nih cukup unik, bisa diputar ke belakang gini. Ini buat transformasi Bertmut kalau nggak salah. Terus kita lihat kakinya. Ini ada joinnya begini. Terus ini kita coba splitnya. Saya coba agak susah sih memang, ini agak seret colokannya. Tapi bisa split sih, meskipun nggak 90 derajat masih oke lah. Oke. Terus next kita lihat bagian kakinya nih. Nah, ini bisa dilipat. Kalau dilipat cukup bagus sih. Nah, ini kalau dilipat unik. Jadi kalau kita lipat full gitu, armor belakangnya kebuka. Nah, supaya dia bisa ngelipat nekuk join lututnya. Terus lututnya juga bisa dibuka gini. Ini juga pahanya kalau dilipat bisa turun armornya. Oke. Terus, nah ini yang unik dari Velka nih. Ininya bagian badannya ini bisa dimajuin. Nah, bisa kita tarik, bisa dimajuin. Ini buat apa? Ini buat kalau kita mau pose yang twin beam rifle tuh, yang tembaknya dipegang dua. Nah, itu dimajuin buat nembak. Terus ini kepalanya bisa dibuka nih, pipinya apa ya istilahnya ya. Itulah bisa dibuka pokoknya. Gitu sih. Terus apa lagi nih? Ini Gatling gun di kanan kiri bisa dibuka juga. Nah, sekarang kita lihat bagian sayapnya nih guys. Nih sayap utamanya dulu. Ininya bisa dibuka ya, sama kayak yang lama. Cuma yang ini bulu bagian ininya bisa digerakin. Terus juga ini semuanya sayap bulu-bulunya ini plastik semua. Yang lama kan karet tuh. Terus nih belakangnya jauh lebih detail daripada yang lama. Terus juga ini ada colokan buat beam rifle-nya. Kemudian ini join-nya ini jauh lebih fleksibel. Ini ada ball join-nya. Kemudian ini join yang ini bisa naik turun. Ini juga bisa dibelokin. Tapi yang ini nggak bisa, yang ini udah fix. Gitu. Ya, tapi jangan dibandingin sama yang GFF juga sih. Memang jauh. Yang GFF tuh kan bisa buka. Ini nggak bisa. Lalu kita lihat yang ini. Sayap belakangnya. Nah, ini bisa dibuka kayak gini. Tapi ini bulunya pisahan sih. Jadi dia ada 4 biji bulu individual. Beda sama yang lama. Yang ini pisahan sendiri-sendiri. Gitu. Nah, terus ini joinnya sama sih kayak yang lama. Cuma bisa naik turun doang. Oke, ini beam sabernya. Sekalian aja deh dicabut. Nih, gua tunjukin nih beam sabernya. Oke lah, cukup solid kok. Nggak lepasan. Gitu. Nah, ini kita coba aja deh tes sekalian. Ini ditancepin ya. Ini kan gimmick baru nih yang ada di Velka. Nih coba gua tancepin Buster rifle-nya ke sayapnya nih. Ini cukup susah juga ya. Nah, ini kayak gini. Ini ada 2, jadi dia ditahan di sini sama di atasnya. Gitu guys. Nah, ini gua akan coba transformasinya ya. Jujur aja ini pertama kali sih gua mentransformasi Gundam ini. Sebelumnya belum pernah coba. Oke. Nih bahunya diginiin, diturunin sama kayak yang lama. Habis gitu, nih ada parts ini dicolokin ke waist-nya. Ini buat buat sayapnya nanti kalau waktu dia ditutup. Jadi sayapnya itu istilahnya tuh nyantol ke part ini yang di waist ini.
Ini jujur aja cukup susah sih. Kita harus ngepasin ini nih, packnya ke waist-nya nih cukup susah. Nih gimana ya? Oke, kayak gini nih sayap satunya sama. Ya, nih kok nggak pas ya? Gimana nih? Waduh. Ternyata nggak segampang itu guys. Oke. Nih udah kayak gini, aduh. Tapi kok kelihatan aneh ya? Oke. Nah, jadi ternyata gini guys. Ini sudutnya, sisinya, sudut buat joinnya ini harus benar-benar pas. Nggak bisa belok-belok. Jadi supaya dia bisa gigit di waist-nya itu, jadi harus lurus semua. Sekarang kita coba pasang sayap belakangnya. Sebentar, gua buka dulu nih. Biar kayak di film-film kan, yang wingnya lagi terbang tuh. Nah, ini dipasang kayak gini sayapnya. Yang belakang. Nah, ini juga kakinya dilipat gini sih. Sama kayak ya ala-ala Gundam jadi pesawat lah kan. Kakinya selalu dilipat kayak gini. Nah, oke, ini tampak depannya. Ini apa ya namanya? Gua juga lupa. Model malaikat Angel Mode. Nih kayak gini nih. Oke, next. Ini gua coba ubah jadi model pesawat ya. Neo Bird Mode-nya. Harusnya gampang sih kan modelnya mirip-mirip. Oke, bentar. Ternyata nggak segampang itu guys. Ternyata ini harus dibuka lagi. Dan backpack ini diputar, ditarik ke bawah. Kok lepas ya? Oke, ini lepas nih. Ternyata seret juga nih part backpacknya. Oke, ini langsung aja gua skip. Agak susah sih memang, jadi backpack ditarik ke bawah. Terus parts ini yang ditempelin ke waist sama badannya supaya nggak ganti-ganti posisinya. Tangannya dimajuin. Nah ini jadi joinnya nih lewat susah sih memang. Udah langsung aja deh skip. Nah oke, jadi langsung aja nih. Nih model pesawatnya kayak gini nih. Ya nggak bagus-bagus amat sih memang. Cuma dia kebantu karena bagian bawahnya kan ketutup sayap tuh. Jadi nggak kelihatan kayak model ala-ala Gundam model pesawat yang dari bawah kelihatan mukanya, badannya semua kan. Terus shieldnya nih di sini memang agak nggak seret sih shield ini dan juga agak berat karena beam levelnya. Ini nggak akan gua ubah jadi model satunya yang sayapnya kebuka karena jujur aja tuh cukup susah deh masang anunya. Jadi gini aja deh. Nah ini guys yang ditunggu-tunggu nih. Perbandingannya sama Wing Gundam Proto Zero. Gua nggak punya yang lama ya, jadi gua bandingin sama yang ini. Nah ini cukup unik guys. Kenapa? Kan seharusnya tingginya sama. Cuma ini yang Verka tuh lebih tinggi ternyata. Mungkin ada selisih sekitar setengah kepala lah. Jadi dia nggak pendek-pendek banget, cukup tinggi. Oke, kemudian dibandingin sama ini RX78 3.0. Bisa kalian lihat semua tingginya itu hampir sama. Kan seharusnya lebih pendek si Wing. Oke, kemudian ini bandingan sama musuhnya nih, si Epyon. Bisa dilihat kan harusnya kan tingginya sama ini, si Wingnya lebih tinggi. Jadi memang nggak to scale. Oke, lalu close up pose-posenya ini, posenya diposein gimana pun dia solid sih. Sayapnya pun diangkat gini juga nggak jatuh. Semuanya oke, mau dipose gimana pun bisa lah, bisa banget.
Oke guys, jadi segitu dulu video dari gua kali ini. Kata-kata terakhir sih buat Gundam ini ya. Menurut gua nih Gundam ini cukup bagus. Engineeringnya, teknologinya jauh banget dibanding sama yang lama. Ya maklum sih, memang udah sekitar 15 tahun mungkin ya sama yang lama kan. Nah, dari sana kita bisa lihat memang Bandai ini udah jauh banget levelnya daripada yang dulu. Jadi kata-kata terakhir ini Gundam langsung aja sangat worth it, sangat bagus. Gimmicknya banyak, kalian bisa ubah posenya banyak, sayapnya juga bisa diolah sedemikian rupa, dan juga dia bisa jadi pesawat. Pesawatnya aja juga ada 2 model. Oke, tapi ada tapinya nih. Kalau kalian nggak suka yang model ini, gua yakin Bandai bakal keluarin yang model EW, yang model yang sayapnya kayak gini. Kenapa gue bisa bilang gitu? Karena kalau gue lihat dari cetakan panelnya tuh, itu Bandai udah nyiapin. Jadi mereka tinggal potong-potong, tinggal ubah warnanya sedikit, udah jadi pasti kayak gini. Jadi mereka nggak akan buang plastik terlalu banyak buat bikin yang model EW. Nah, kalau kalian memang suka yang model EW, gua saranin kalian tunggu aja model yang itu. Tapi kembali lagi sih, gua nggak tahu apakah itu bakal P Bandai atau keluaran biasa, reguler. Jadi ya kembali ke kalian sih kalau itu. Nah, dan juga satu lagi nih. Di sini nih, di pantatnya wing ini, ada sebuah lubang. Dan nggak mungkin, menurut gua ya, nggak mungkin Bandai bikin lubang segede itu dan nggak ada fungsinya. Jadi ini prediksi gua, Bandai bakal keluarin yang versi Snow White. Nah, kalian kan tahu kan ya, yang GFF Snow White yang warna abu-abu tuh. Kan ada colokan tambahan di anunya, di pantatnya yang ada kayak sayap-sayap kecilnya itu. Nah, itu gue yakin pasti Bandai bakal keluarin yang itu juga. Ya, tapi itu juga pasti P Bandai sih, dan harganya juga pasti melejit. Ya, tapi kembalilah ke kalian. Kalau kalian memang suka kit ini, belilah kit ini. Karena menurut gue bagus banget dan worth it banget buat harganya. Oke, jadi sekian dulu lah video review dari gue kali ini. Terima kasih banyak udah nonton. Dan jangan lupa like sama subscribe-nya ya, diklik di bawah. Oke lah, sekian dulu. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa.